Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Kalsum dengan NIM 203015015, jurusan Penjaskesre kelas A angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sesungguhnya kajian tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan cakupannya sangatlah luas dan juga sangat panjang. Idealnya, sejarah adalah rekam jejak tentang semua rentetan peristiwa yang telah terjadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta yang ada tanpa adanya distori sedikit pun. Namun dalam kenyataannya terkadang sejarah hanya mengungkapkan sepenggal saja atau tidak utuh dari rentetan tersebut, dan tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh-pengaruh kondisi sosial politik tertentu. Apalagi sejarah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sejarah atau periodisasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengungkapkan fakta sejarah yang ada. Di kalangan para ahli sejarah banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan tema sejarah. Namun dapat penulis simpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis, yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Nah, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bahtiar yang dibagi menjadi 4 periode dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, periode Yunani kuno. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles. Yang kedua, periode Islam. Yang ketiga, masa Renaissance dan modern. Dan keempat, periode kontemporer. Nah, periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah, tak ada yang begitu mengencangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia, namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Nah, pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah pada zaman Thales, kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar atau filosof, Thales amat gemar melakukan rilah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Nah, yang kedua adalah Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos atau daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton atau Italia Selatan. Nah, ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah Teorema Pythagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah
sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Nah, walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Selain itu, dalam ilmu ukur dan aritmatika ia berhasil menyumbang teori tentang bilangan, pembentukan benda, dan menemukan hubungan antara nada dengan panjang dawai. Yang ketiga, Socrates. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elenchos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral, dan juga filsafat secara umum. 12 periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian ilmuwan yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato, yang sekaligus murid Socrates. Nah, yang keempat adalah Plato. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog, di mana Socrates adalah peserta utama. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad keempat adalah seorang filsuf earlist atau paling tua yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi sehingga saat ini. Karyanya Timaeus merupakan karya yang sangat berpengaruh di zaman sebelumnya. Dalam karya ini ia membuat garis besar suatu kosmogoni yang meliputi teori musik yang ditinjau dari sudut pertimbangan dan teori-teori fisika dan fisiologi yang diterima pada saat itu. Nah, yang kelima, Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Nah, logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif atau inductive thinking. Nah, selanjutnya periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektual
intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan, sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 5.000 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Nah, selanjutnya masa Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Nah, selanjutnya periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semak tajam dan mendalam. Pada zaman ini bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955. Pada saat itu dia berumur 76 tahun. Nah, Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Nah, kesimpulannya, perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil risiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, menyeimbangkan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang materi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.